jangankan di pihak Mak Lampir dan si Grandong. Ada hubungan apa kau dengan Mak Lampir dan si Grandong? Ibu, hubungan antara manusia dengan manusia yang harus menegakkan rasa peri kemanusiaan, Ibu. Mak Lampir dan si Grandong tidak kenal rasa peri kemanusiaan. Maaf Ibu, bukannya saya ikut campur. Sekarang Mak Lampir sudah bertobat. Dia menyatakan tobatnya pada Kiai tapi ditolak. Sekarang Mak Lampir menjadi pertapa dan hidup sebagai orang baik di satu tempat. Ikut aku. Iya, sebentar. Kiku, pernah ada kejadian apa di rumah ini? Kejadian apa ya? Barang-barang yang berterbangan sendiri dan berantakan di ruangan ini. Oh ya, ada Memedi mengamuk. Lalu kenapa, Nyai? Tidak apa-apa. Apa yang Kisarawan lihat ketika Memedi itu mengamuk? Aku melihat dia mengambil kitab. Kitab? Kitab apa, Ki? Kitab yang Nyai simpan di dalam kotak itu. Di awal episode ini, kita menuju pada Arya Soma yang di saat itu langsung diajak ibunya untuk membuktikan sendiri kebenaran taubatnya Mak Lampir yang baru saja diceritakan oleh anak itu. Nyai Parwati tidak mau banyak omong, namun langsung membawa Soma dan Dian Selasih untuk mendengarkan cerita dari Pak Kuwu Sarpan tentang adanya Memedi yang siang-siang masuk ke dalam rumah mereka lalu mencuri kitab Somala milik Nyai Parwati. Pak Kuwu pun menceritakan dari awal pencurian kitab sampai dirinya yang diajak oleh Nyai Parwati untuk mengejar Memedi tersebut hingga pertarungan mereka di dalam hutan melawan Mak Lampir dan Grandong. Siapa nenek itu, Bu? Mak Lampir. Bohong! Bohong Arya Soma! Kitab itu masih ada pada ibumu! Dia tidak akan mendengar, Nek. Dia harus tahu! Aku tidak mengambil kitab Somala! Iya, tapi Arya Soma tidak bisa mendengar omongan nenek. Sebab dia hanya gambar. Lanjutkan ceritamu, Kiku. Ibumu bertempur untuk merebut kitabnya. Kitab itu berhasil direbut. Tapi setan yang bernama Grandong itu melompat menerkam leherku. Kiku pun melanjutkan ceritanya bahwa dirinya akhirnya disandra oleh Grandong untuk ditukar dengan kitab yang sudah berhasil direbut kembali oleh Nyai Parwati. Mendengar penjelasan Pak Kuwu sedari tadi, Arya Soma pun sudah tampak sangat marah karena merasa selama ini telah dibohongi oleh Mak Lampir yang ternyata hanya mengincar kitab Somala ibunya. Pak Kuwu pun mengakhiri ceritanya setelah menceritakan tentang kitab Somala yang akhirnya jatuh ke tangan Mak Lampir karena demi keselamatan dirinya yang ada di dalam cengkraman Grandong. Kemarahan Arya Soma kini telah benar-benar memuncak setelah mendengar cerita Pak Kuwu dari awal sampai akhir sambil menahan kemarahannya. Betul. Kitab itu diberikan kepada Mak Lampir, Ibu. Ya, sebab kalau tidak, Kiku mati di tangan Grandong. Kurang ajar. Aku telah ditipunya. Keduanya harus mati di tanganku. Ayo. Soma! Kau belum menjawab pertanyaan Ibu, Soma. Betul, kau telah bergaul dengan Mak Lampir dan Grandong. Bukan bergaul, Ibu. Soma hanya menunjukkan jalan kebenaran, Ibu. Jawab, iya atau tidak? Iya, Ibu. Kenapa? Setelah menjadi pendekar yang sakti mandraguna, kau ingin malang melintang mencari ketenaran dan keduniaan. Bahkan kamu justru mengikuti aliran hitam. Soma tidak bisa menjelaskannya sekarang, Ibu. Arya Soma benar-benar ingin mencari Mak Lampir dan membunuhnya, sehingga ia menunda ceritanya mengapa bisa sampai bergaul dengan ratu golongan hitam tersebut. Si Lampir yang sedari tadi melihat semua yang terjadi dengan paso benggalanya pun menjadi kesal dan takut sendiri, sebab ia tahu kalau Arya Soma tidak pernah omong kosong. Kalau pemuda itu mengatakan akan membunuh, maka ia pasti betul-betul akan membunuh mereka.
Hal itu membuat dua makhluk sesat tersebut menjadi sangat khawatir dan was-was. Akan tetapi, Grandong pun mencoba untuk menenangkan neneknya dengan mengatakan bahwa Mak Lampir adalah orang yang sakti. Lalu mengapa harus takut berhadapan dengan Arya Soma? Si lampir itu pun langsung menukas pernyataan Grandong dengan mengatakan bahwa kesaktiannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesaktian Arya Soma. Tumben, nenek setan itu ketakutan dan mau mengakui keunggulan lawannya. Selanjutnya, mereka berdua pun memutuskan untuk menuju markas Nyi Blorong untuk meminta bantuan guna mendapatkan mustika Jamrud Sawer Kencana yang dimiliki oleh Sang Hyang Naga Percona di negeri Petak Sanga. Mustika itu dirasa akan mampu meredam kesaktian Arya Soma. Sang Hyang Naga Percona, dialah yang memiliki mustika Jamrud Sawer Kencana. Aku tidak perlu takut menghadapi Arya Soma jika aku memiliki mustika itu. Ayo Grandong, kita temui Nyi Blorong. Awas! Aneh. Ada apa, Nyai? Ada mainan ya? Mainan. Ular besar berkepala 3, Ki. Kita sampai di mana? Oh, ini negeri Petak Sanga. Negerinya kerajaan siluman ular. Makanya jangan ceroboh. Kalau salah langkah, kepala Nyai bisa putus tanpa sebab. Ini daerah angker. Ayo. Ya, kini para pendekar golongan putih yang diutus oleh Datuk Larang Tapa untuk mengambil mustika Jamrud Sawer Kencana di kerajaan Petak Sanga pun telah sampai di negeri ular tersebut. Dan Wulandari yang merupakan bangsa manusia seorang diri pun menjadi takut sendiri melihat banyak sekali makhluk-makhluk aneh di tempat itu. Semuanya adalah ular yang berbentuk atau berjenis macam-macam. Kini mereka pun seperti sedang dikepung oleh para siluman ular. Kala Gondang pun menjelaskan kalau yang mengepung mereka itu bernama Sang Hyang Kili yang merupakan adiknya Naga Percona, Raja Negeri Petak Sanga. Mereka sepertinya terganggu dengan kedatangan orang-orang asing tersebut ke negeri mereka, sehingga kini para pendekar golongan putih tersebut pun disibukkan dengan serbuan pasukan kerajaan jin tersebut. Celaka. Kita ketahuan. Bagaimana Santa? Kita bertahan dulu. Maksudnya? Jangan masuk dulu. Kita lihat keadaan negeri Petak Sanga. Kalau aman baru kita masuk. Kalau begitu kita tunggu saja sampai hari gelap. Setuju. Kini kita menuju pada Arya Soma dan Dian Selasih yang di saat itu sedang meminta maaf kepada kekasihnya tersebut atas kesalahannya yang telah dikelabui oleh Mak Lampir. Kini mereka pun sadar bahwa Mak Lampir tetaplah ratu golongan hitam yang hanya menginginkan kitab Somala dari mereka.
Pemuda itu pun kemudian mengajak Selasih untuk menuju ke rumah Ki Mojo karena ia telah menghubungi Mak Lampir untuk bertemu di rumah tersebut. Akan tetapi setelah sampai di sana, Soma pun menjadi marah-marah sendiri karena si Lampir dan Grandong tidak datang, dan ia merasa bahwa mungkin Mak Lampir sudah mengetahui kalau ia akan membunuh nenek setan tersebut. Kini kita menuju pada kerajaan Petak Sanga, di mana pada saat itu Sang Hyang Naga Percona beserta para bawahannya sedang melakukan pertemuan dan membicarakan tentang adanya kitab Somala yang sedang diperebutkan di alam manusia. Raja kerajaan Petak Sanga itu pun tampaknya mengetahui tentang apa isi kitab Somala, sehingga ia begitu menginginkannya. Aku harus memiliki kitab itu, Mahapati. Apakah Gusti Prabu hendak menitahkan kepada hamba untuk menyiapkan orang-orang sakti di kerajaan kita untuk mencari kitab Guru Semala, Gusti Prabu? Betul. Aku membutuhkan 10 orang sakti untuk aku pimpin mencari kitab pusaka yang sangat masyhur itu, Mahapati. Daulat Gusti Prabu. 10 orang sakti secepatnya hamba siapkan. Dengan memiliki kitab itu, aku bisa menaklukkan semua kerajaan siluman. Terutama kerajaan yang dikuasai oleh Nyi Blorong. Sampai saat ini, Nyi Blorong belum memberikan jawaban terhadap suratku yang aku kirimkan melalui dutaku. Kakang, Kili adikku. Berhasil. Iya, tapi Adinda tidak bisa bicara di tempat umum seperti ini. Adinda mohon bicara 4 mata, Kakanda. Baik. Ada 4 orang. Betul, Kakanda. 3 orang lelaki, 1 orang wanita. Sang Hyang Kili ternyata melaporkan tentang munculnya 4 bangsa manusia ke wilayah mereka, dan ia mengatakan bahwa ia menyukai salah satu dari ke-4 orang tersebut, yang tak lain adalah Santa Lima. Naga Percona pun kemudian mengatakan bahwa mereka harus menyelidiki dulu apa tujuan bangsa manusia itu sampai masuk ke dalam wilayah mereka, dan jika tujuannya adalah hal-hal yang buruk, maka mereka harus bertindak tegas dengan menghabisi orang-orang tak dikenal itu tanpa ampun. Di sisi lain, tampak Mak Lampir dan Grandong yang telah tiba di kerajaan Nyi Blorong. Di sana mereka sedang membicarakan tentang penyerangan yang akan mereka lakukan ke negeri Petak Sanga. Si Lampir pun berjanji akan mengerahkan seluruh pengikutnya untuk membantu Nyi Blorong menyerang kerajaan tersebut. Ternyata antara Nyi Blorong dan Naga Percona memang sudah berseteru sebelumnya, sehingga kini ia merasa senang karena ada Mak Lampir yang akan membantunya. Kita harus waspada, mengingat Raja Petak Sanga terkenal bengis dan tidak kenal kasihan pada musuhnya. Tapi kita harus pikirkan, apakah kita bisa memasuki kerajaan tanpa mendapat kesulitan? Diam. Ada apa? Ada yang datang. 4 orang. Loh, aku kok nggak dengar apa-apa? Tunggu saja. Mereka sedang kemari. Kalian jangan bicara. Kalian pura-pura tidur. Biar aku yang ke sana. Iya. Siapakah adiknya semua ini? Dan kenapa dia? Kami pemburu. Dan ini saudaraku tadi mendapat kecelakaan, tergelincir dan jatuh dari lereng. Boleh kami menumpang menghangatkan badan sambil memeriksa luka-lukanya, Kisanak? Oh, silakan. Sungguh lucu, kala Gondang dan Bargo yang disuruh berpura-pura tidur itu pun sekali-kali membuka matanya karena penasaran dengan orang-orang yang datang dan menumpang di tempat mereka itu. Sebenarnya orang-orang itu adalah Sang Hyang Kili dan para anak buahnya yang sedang menyamar sebagai pemburu. Tujuan mereka adalah jelas, yaitu untuk mencari tahu tentang tujuan Santa Lima dan kawan-kawannya datang ke negeri mereka itu. Dan Sang Hyang Kili pun sekaligus ingin mendekati Santa Lima yang sangat disukainya.
Ia pun kini sudah duduk berdua dengan pemuda yang berjuluk si mata malaikat tersebut. Mereka pun kemudian saling berkenalan. Setelah itu, mereka berbicara, saling menceritakan pengalaman masing-masing. Lalu Sang Hyang Kili itu pun berencana untuk mengajak Santalima dan kawan-kawannya itu guna menuju kerajaannya esok pagi untuk bertemu dengan Sang Hyang Naga Percona, rajanya. Sementara itu, Mak Lampir pun kini sudah mengumpulkan para pimpinan siluman dari 4 penjuru untuk menggempur kerajaan Petak Sanga. Tampaknya nenek setan itu tidak main-main untuk mengerahkan seluruh anak buahnya agar tujuannya itu bisa berhasil. Sedangkan keesokan harinya, rombongan Santalima pun terlihat telah memasuki kerajaan Petak Sanga dengan tenang. Sudah dulu. Kakanda Prabu? Ada apa? Aku lihat gembira sekali kau hari ini. Kakanda, satria inilah yang pernah aku ceritakan pada Kanda. Iya. Cepat katakan. Iya. Andika mau menjadi adikku? Cepat jawab. Mau atau tidak? Mau. Iya. Aku nikahkan kau dengan adikku, Sang Hyang Kili. Tunggu dulu. Mana mungkin mau menikahkan, tapi aku belum tahu calon istriku. Ya, ini yang ada di depan. Bukankah dia baliklah Ilik? Coba Andika balik nama Ilik. Kan aku bilang baliklah Ilik. Ilik? Kili. Nama lengkapku Sang Hyang Kili. Mari. Silakan. Hari ini kalian semua menjadi tamu besarku. Tinggallah di sini dengan aman dan sejahtera. Mari, silakan dicoba. Bagaimana tentaramu Ajak, Bajul Segara, dan kau Belang Pitu? Sekarang sedang bergerak menuju kerajaan Petak Sanga, Guru. Tampaknya Mak Lampir telah mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengepung kerajaan Petak Sanga. Ia pun begitu yakin jika pihaknya pasti akan menang. Walaupun Raja Naga Percona memiliki pasukan yang besar dan berkemampuan tinggi. Namun ada satu yang tidak mereka ketahui, bahwa di kerajaan Petak Sanga kini ada Santalima, Kalagondang, Bargo, dan Wulandari yang pasti akan membantu kerajaan tersebut jika terjadi apa-apa. Ternyata omongan para anak buah Mak Lampir itu benar, sebab kini pasukannya benar-benar telah bergerak menuju kerajaan Petak Sanga, baik pasukan darat maupun udara. Para prajurit mata-mata kerajaan Petak Sanga yang mengetahui pun kemudian segera bergerak untuk melaporkan kejadian itu kepada raja mereka. Kini kita menuju pada rumah Pak Kuwu Sarpan, di mana pada saat itu kedatangan petinggi nomor 1 Mataram yang tidak bukan dan tidak lain adalah Pangeran Purbaya yang bertujuan guna mencari Nyai Parwati. Namun wanita itu sedang tidak berada di rumah sejak kepergiannya mencari Mak Lampir yang telah mencuri kitab miliknya. Melainkan ulah seorang nenek yang menggunakan ajian halimunan. Nyi Parwati tahu siapa nenek itu? Tahu Kanjeng. Siapa nenek itu, Ki? Nenek itu adalah Mak Lampir, Kanjeng. Jadi kitab pusaka itu sekarang jatuh ke tangan Mak Lampir, begitu? Betul, Kanjeng. Apa? Jatuh ke tangan Mak Lampir? Benar, Romo. Sudah 2 hari Nyi Parwati tidak pulang. Diperkirakan sekarang sedang memburu Mak Lampir untuk merebut kitabnya kembali. Jatuh ke tangan Mak Lampir akan lebih gampang mengambilnya dibandingkan jika harus mengambil dari tangan Nyi Parwati. Mak Lampir? Iya, benar Ayah. Jangan percaya. Kitab itu masih berada di tangan Nyi Parwati. Tapi omongan Ki Kuwu sungguh-sungguh. Dia sendiri yang melihat dan mengalaminya, Ayah. Itulah kecerdikan Ibu Soma. Tidak hanya Pangeran Purbaya dan para kiai, namun kini Aji Basa Pamungkas pun telah mendapatkan kabar dari putrinya
bahwa yang memegang kitab Somala saat ini adalah Mak Lampir. Akan tetapi, si Cika sama sekali tidak percaya dengan cerita Dian Selasih, sebab ia masih yakin kalau sebenarnya kitab Somala masih berada di tangan Nyai Parwati. Pendapat Aji Basah Pamungkas itu bukan tanpa alasan, sebab ia tahu betul kalau Nyai Parwati adalah pendekar yang tidak mudah untuk dikalahkan. Dan ia yakin jika kitab Somala juga tidak akan mudah lepas dari tangannya begitu saja. Apalagi Mak Lampir yang merebutnya. Pasti wanita itu tidak akan membiarkannya, mengingat Mak Lampir adalah ratu golongan sesat. Si Cigas pun kemudian menyuruh Dian Selasih untuk menyelidiki di mana kitab Somala disimpan oleh Ibu Arya Soma. Kini kita menuju pada kerajaan Petak Sanga yang sedang heboh. Apa? Nyi Blorong menyerbu kemari? Betul, Gusti Prabu. Dibantu oleh Mak Lampir, Datuk Ajang Mau, Datuk Belang Pitu, dan Bajul Segara. Mereka mengerahkan semua pasukannya untuk menggempur kerajaan ini, Gusti Prabu. Apapun yang terjadi, kita harus menghadapinya, Gusti Prabu. Baik. Siapkan semua pasukan untuk menyerbu mereka. Dan perintahkan semua hulu balangmu, Mahapati. Daulah, Gusti Prabu. Ada apa, Kakang? Aku lihat Kakang sangat gelisah. Besok atau lusa akan ada peperangan besar-besarannya. Singkirkan anak-anak. Menjauh dari keraton. Dan bawa semua keluarga kerajaan mengungsi. Malam ini juga ungsikan semua keluarga kerajaan. Besok atau lusa akan ada peperangan besar-besaran di sini. Permaisuri Sang Hyang Naga Percona itu pun langsung memberitahukan kepada adik-adiknya untuk bersiap-siap mengungsi karena peperangan akan terjadi 2 atau 3 hari lagi. Ia pun juga menyuruh Hyang Kili untuk mengungsikan tamu-tamu mereka yang berasal dari alam manusia. Wanita itu pun kemudian langsung menghampiri Santal Lima dan kawan-kawannya untuk menyuruh mereka guna mengungsi dari tempat tersebut. Sebab Nyi Blorong dengan dibantu oleh Mak Lampir serta kawan-kawannya yang lain akan menyerang kerajaan itu, sehingga akan terjadi peperangan besar-besaran. Prabu Naga Percona tidak ingin tamu-tamunya itu terkena celaka, sehingga Sang Prabu menyuruh semuanya untuk mengungsi sementara. Mendengar penjelasan Hyang Kili, Santa Lima pun meminta untuk dipertemukan langsung dengan Prabu Naga Percona, karena ia dan kawan-kawannya tidak akan mengungsi, namun ia akan membantu kerajaan itu guna berperang melawan Mak Lampir dan Nyi Blorong yang juga merupakan musuh mereka. Hyang Kili pun awalnya tampak ragu, namun Santa Lima kembali meyakinkannya, sehingga kemudian ia pun mau membawa mereka semua ke hadapan sang raja. Silakan, Kakang. Maaf, Baginda. Kami mendengar ada musuh yang mau menyerbu kemari. Jika diperkenankan, kami ingin bergabung mengusir musuh. Karena kami tahu cara mengusir mereka. Bagaimana menurut Mahapati? Gusti Prabu, kita memerlukan bantuan sebanyak-banyaknya dari manapun datangnya. Salah jika ada orang yang ingin membantu ditolak. Baik. Permintaanmu aku terima. Tadi kau katakan bahwa kau tahu bagaimana caranya mengusir mereka. Apa maksudmu? Kami sangat tahu siapa mereka. Mak Lampir, Nyi Blorong, dan teman-temannya. Dan yang paling penting, kami tahu apa kelemahan dan kelebihan mereka. Itu sangat berguna buat kami. Mari, bergabung. Malam ini kami sedang membicarakan bagaimana caranya kami bisa mempertahankan keraton ini. Supaya tidak jatuh ke tangan Nyi Blorong dan Mak Lampir. Serta mengusirnya jauh-jauh kalau bisa menghancurkannya sekalian. Ya, akan kami beritahukan caranya. Kita pasti menang, Blorong. Jangankan hanya Naga Percona sendiri. Meskipun para dewa ikut membantu Prabu Sangyang,
pasti kita hancurkan. Mak Lampir tampaknya sangat sombong dan angkuh. Belum juga berperang, ia sudah bisa memastikan bahwa dirinya akan menang. Mendengar pernyataan gurunya, Nyi Blorong pun tampak sangat senang dan bangga karena sebentar lagi ia akan menjadi satu-satunya ratu siluman ular yang menguasai seluruh Nusantara. Semua siluman ular akan tunduk di bawah kakinya. Mereka pun kemudian menuju pada tenda utama, di mana pada saat itu para pimpinan pasukan sedang membuat strategi yang jitu untuk menggempur lawan-lawannya. Mak Lampir pun kemudian memberikan instruksi-instruksi penting tentang strategi menyerang yang harus mereka terapkan nantinya. Tidak hanya dari darat, namun ternyata mereka juga memiliki Datu Ajak Maung yang mempunyai pasukan udara yang sangat kuat, yaitu pasukan naga terbang yang akan mampu meledakkan istana kerajaan Petak Sanga. Ledakan bangunan-bangunan ini agar membuat pasukan musuh menjadi kacau balau. Hamba tahu pasukan Datuk Ajak Maung memiliki pasukan naga terbang. Karena itu, kita harus mengimbanginya dengan pasukan terbang juga. Apakah Baginda mempunyai hubungan yang baik dengan siluman burung? Iya, dia sahabatku. Bagus, kalau begitu, mintalah bantuannya untuk menangkis serangan pasukan Ajak Maung dari udara. Aku akan meminta bantuannya, dan dia pasti mau. Setelah kepanikan terjadi, di saat itulah pasukan Datuk Belang Pitu menyerbu dari sini, menaiki tembok dan membuka pintu gerbangnya. Sehingga seluruh pasukan bisa menyerbu ke dalam. Ada pertanyaan? Guru, di sebelah sini ada pintu gerbang. Di sini ada tempat terbuka. Di mana kami harus menunggu? Biarkan musuh keluar dari pintu gerbang itu. Ya. Kita giring pasukan mereka ke jurang. Bukankah letak jurang cukup jauh? Aku perkirakan ada 20 pal. Ya, 20 pal di medan pertempuran tidak terlalu jauh, Gusti. Malampir dan orang-orang saktinya akan menyerang kita di sana. Oleh sebab itu, kita tunggu mereka di luar keraton. Sungguh luar biasa, tampaknya siasat Santa Lima benar-benar akan membuat seluruh strategi Mak Lampir hancur berantakan. Di hari itu, terlihat pasukan besar musuh yang akan menyerang kerajaan Petak Sanga sudah bergerak maju. Mereka langsung dipimpin oleh Mak Lampir, Grandong, serta Nyi Blorong sendiri. Akan tetapi, setelah memasuki hutan, salah satu pimpinan pasukan menghentikan perjalanan mereka. Sepertinya ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres di tempat itu. Namun setelah meneliti tempat itu dengan cermat, ia pun tidak menemukan tanda-tanda yang mencurigakan, sehingga kemudian mereka semua kembali melanjutkan perjalanannya. Setelah memasuki arena yang cukup luas, mendadak saja tanah yang mereka pijak menjadi meledak-ledak mengeluarkan api, sehingga pasukan Mak Lampir yang memijaknya pun menjadi bertumbangan. Hal itu benar-benar sangat mengagetkan si Lampir dan kawan-kawannya yang sama sekali tidak mengira kalau musuh mereka melakukan hal tersebut. Kurang ajar, kita terjebak. Ternyata kita terperangkap. Akhirnya, dua orang pimpinan pasukan Mak Lampir itu pun berhasil menemukan sumber pelontar senjata-senjata rahasia yang ternyata adalah bersumber dari jebakan yang menghilangkan cukup banyak dari jumlah pasukan mereka. Mereka pun kemudian menghancurkan alat pelontar panah dan tombak tersebut yang sama sekali tidak ada orangnya, alias tidak bertuan
dan bisa melontarkan senjata secara otomatis. Luar biasa, dua pimpinan pasukan itu merasa bahwa mereka telah dipermainkan oleh musuh. Baru sampai di situ saja, pasukan mereka sudah berkurang cukup banyak. Kurang ajar. Ulah siapa ini, ha? Kita sudah ditipu oleh kecerdikan musuh kita, Guru. Akulah yang paling cerdik di dunia ini. Lihat saja nanti balasanku. Ayo, terus. Ayo. Ayo, jalan. Jalan. Ayo jalan. Tolong. Jangan tinggalkan saya. Tolong. Berhasil kan? Ya, setidaknya kita sudah mengurangi kekuatan mereka. Selamatkan mereka, obati luka-lukanya. Sebelum aman jangan dilepaskan. Sementara kita jadikan tawanan. Baik. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.